Halo, Pagi, Pak. selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya? Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa, Pak. Bisa dengar suara saya? Oh, Ya bisa dengar ya? Ya, Bilal mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa menurut agama dan jangan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Ya, minggu sudah UTS kita fokus pada jaring JNSS. Mohon maaf, minggu kemarin Bilal harus aziah ke luar kota, ke Jepara, dan saya meninggal. Minggu ini kebetulan kurang fit saya, agak sedikit batuk, flu, dan kurang enak badan, sehingga perkuliahan kita laksanakan dengan daring ini ya. Jaring JNSS. Dalam survei JNSS, ya, untuk pengadaan kerangka kontrol biasanya meliputi banyak titik yang akan ditentukan. Ya. Jadi jaring kontrol ya itu biasanya titik-titiknya akan ditentukan. Melalui sesi per sesi. Kemudian jaring kontrol pemetaan itu umumnya posisi yang akan ditentukan adalah posisi yang handal. Posisi yang handal yaitu posisi yang akurat, posisi yang presisi. Ya. Jadi dalam jaring kontrol pemetaan atau jaring kontrol geodesi, ya, posisi titik kontrol tersebut tentunya harus handal. Dalam arti
Ses.
Dengar nggak? Sekarang terdengar, Pak. Dengar ya. Aduh, tadi saya udah ngomong setengah jam ya. Ini kelihatan nggak? Halo? Sekarang Terlihat Pak, terlihat. Kelihatan ya. Jadi kenapa ya? Padahal ya sama. Oke. Itu sudah saya share di grup ya. ya, Pak. Saya ulangi lagi kalau gitu. Yang awal-awal nanti dibaca sendiri ya. Ini tadi udah mulai belum yang ini? Udah kelihatan belum yang ini? Belum Pak, tadi masih jaring. Jadi dari awal nggak kelihatan semua? Tadi kelihatan yang di jaring JNSS itu Pak. Kalau ini kelihatan nggak tadi? Nah baru ini Pak tadi. Baru ini ya? Kalau ini? Belum Pak. Oke, ya udah saya ulangi lagi tapi agak cepat ya. Tadi ya, perataan jaring GNSS ya. Sebelum perataan terlihat bahwa baseline belum terintegrasi secara benar dan tidak konsisten ya. Terlihat bahwa ini belum terintegrasi secara benar. Koordinatnya tidak unik ya, belum unik. Maka perlu mengkonsistenkan baseline, mengintegrasikan baseline ya. Dan menyunikkan koordinat titik ya. Proses mengkonsistenkan baseline, mengintegrasikan baseline dan diperoleh koordinat yang unik, itulah perataan jaring. Maka sesudah perataan jaring, jaringnya baseline-nya menjadi konsisten, terintegrasi, koordinatnya unik. Konsekuensinya titik-titik yang mulanya terdistribusi tidak unik seperti ini bervariasi, diunikan, maka dia mempunyai ketelitian. Ketelitian direpresentasikan secara geometrik dalam bentuk elip kesalah. Ya. Setiap titik maka akan mempunyai elip kesalahan atau ketelitian. Lanjut. Ini adalah sebagai contoh. Ini ada bentuk jaring yang sederhana seperti ini. Setiap sudah Anda ngolah baseline, ya baseline 1 maka diperoleh delta X1, delta Y1, delta Z1. Demikian juga untuk delta X2, delta Y2, delta Z2. Demikian juga dan seterusnya sampai yang baseline kelima. Di sini delta X5, delta Y5, delta Z5. Kemudian proses perataan, ya, ini dibuatlah persamaan pengamatan. Setiap baseline ada 3 komponen, ada 5 baseline, maka ada 15 komponen data ukuran. Delta X1, delta Y1, dan seterusnya sampai delta X5, delta Y5, dan delta Z5. Ya. Besaran-besaran pengamatan ini disusun persamaan pengamatan. Maka akan ada 15 persamaan pengamatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka dari persamaan pengamatan ini bisa disusun metrik-metriknya. Ya. Disusun metrik-metriknya. Metrik A, ya. Kemudian metrik X, metrik L.
metrik A itu akan berdimensi ya 15 kali 9. Kenapa 9? Karena parameternya ada sebanyak 9 parameter. Ada 3 titik yang akan ditentukan, yaitu titik 1, titik 2, titik 3. Setiap titik mempunyai 3 komponen, yaitu X1, X2, X1, Y1, Z1. Kemudian yang titik 2, parameternya adalah X2, Y2, dan Z2. Untuk yang titik 3 adalah X3, Y3, dan Z3. Maka X-nya ini berdimensi 9 kali 1 ya. Metrik A-nya berdimensi 15 kali 9. Kemudian metrik L-nya berdimensi 15 kali. Maka Pak Bilal bisa susun persamaan V sama dengan AX plus L, di mana V adalah residualnya V1, V2, V3 sampai ke Vn. X adalah X1, X2 sampai ke XU, ini bukan XN ya mestinya. Ini sebanyak parameter U. Ya. Kalau N sebanyak ini ya. Maka bisa disusunlah metriknya menjadi X sama dengan min A transpos P A inverse A transpos PL. Ya. Ini adalah model persamaan pengamatan ya dengan metode parameter ya. V sama dengan AX plus L, maka X sama dengan minus A transpos PA inverse A transpos PL. Faktanya bahwa baseline itu ya tidak seperti varian biasa ya. Baseline ketelitiannya diwujudkan dalam varian kovarian baseline. Baseline diwujudkan dalam metrik varian kovarian baseline. Ya, untuk baseline 1 maka metrik varian kovariannya ini ya. Ini varian set. Ini koefisien korelasinya. Dengan demikian, untuk sejumlah n baseline, jika ada sebanyak n baseline yang akan digunakan dalam jaring, metrik varian kovariansi baseline-nya dapat disusun dan dinotasikan sebagai varian kovarian base. Isinya adalah C1, C2, C3 pada diagonal utamanya. Ya, pada segitiga atas dan segitiga bawah isinya 0, 0, 0. Dengan asumsi antar baseline tidak saling berkorelasi. Di mana C1, C2 sampai ke Cn itu berdimensi 3 kali 3. 0 adalah metrik 0 yang berdimensi 3 kali 3. C1, C2 sampai Cn adalah metrik varian kovarian baseline setiap ke I. Ya. Maka selanjutnya nilai parameter X dalam hal ini koordinat titik-titik jaring GNSS atau jaring GPS diestimasi dengan menggunakan bobot varian kovarian baseline. Bukan menggunakan bobot supervarian, tapi menggunakan varian kovarian. Maka perhitungannya menjadi X sama dengan min A transpos kalikan sigma varian kovarian baseline inverse A transpos inverse A transpos varian kovarian baseline inverse R. Ada yang tanya silakan. Bobotnya ya dalam GNSS ini menggunakan apa? Varian kovarian base. Penerapan pengolahan data GPS
Yang pertama pengolahan baseline, yang kedua perataan jaring GNSS, yang ketiga transformasi datum dan koordinat. Pengolahan baseline. Untuk mendapatkan hasil olahan baseline yang handal, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Ya. Satu, ya, sebelum melakukan pengolahan, maka prosedur pengukuran harus Anda lakukan dengan baik. Ya. Kalau pengukurannya jelek, maka biasanya datanya juga jelek. Garbage in, garbage out. Ya. Maka pengukuran ya dilakukan sebaik-baiknya. Kemudian menggunakan perangkat lunak yang kemudian menggunakan prosedur pengolahan yang sesuai atau yang benar. Pengukuran yang baik, hindari lingkungan yang bersifat reflektif untuk mengurangi efek multipad. Hindari pengaruh interferensi dari transmisi gelombang elektromagnetik yang dibangkitkan dari sumber lain. Kemudian obstruksi seminimal mungkin. Lama pengamatan yang sesuai spesifikasi, pengukuran tinggi antena yang benar, centering yang tepat, dan lain-lain. Ini adalah pengukuran yang. Kemudian perangkat lunak yang gunakan perangkat lunak yang sesuai. Biasanya pemilihan penggunaan perangkat lunak tergantung dari tingkat ketelitian posisi hasil hitungan yang diharapkan. Menurut Chris Resource tahun 95, spesifikasi untuk tingkat ketelitian dan keperluan disajikan sebagai berikut. Untuk ilmiah ketelitiannya kurang dari 1 ppm, untuk geodesi ketelitiannya antara 1 sampai 10 ppm, untuk survei dan pemetaan ketelitiannya lebih besar dari 10 ppm. Untuk keperluan yang bersifat ilmiah, ya, ilmiah maupun geodesi, biasanya digunakanlah perangkat lunak ilmiah, ya, seperti Bernis, Gamit, Gypsy, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keperluan praktis, survei dan pemetaan digunakanlah perangkat lunak komersial, ya. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh prinsipal alatnya. Sebagai contoh, kalau alat Leica, juga Leica harus mengeluarkan softwarenya Leica. Kalau alatnya Trimble, ya softwarenya Trimble. Kalau alatnya Topcon, ya softwarenya Topcon. Kalau alatnya X, ya softwarenya software X. Next. Pengolahan yang benar perlu pra-pengolahan data, ya. Kemudian analisis data dan hitungan perataan, ya. Pra-pengolahan data biasanya meliputi penyaringan dan pengeditan data. Sebagai contoh misalkan tinggi alat, ya. Tinggi alat itu paling tidak harus dicek, ya, sebelum dilakukan pengolahan. Dicek melalui mana? Melalui data RINEC-nya. Dilihat data RINEC-nya. Kemudian pengeditan data. Okay. Ini hanya sering terjadi. Penamaan BM, ya, penamaan titik-titik yang harus sama. Biasanya yang sering terjadi kesalahan yaitu misalkan BM1. Ada yang menulis BM01. Ada yang menulis BM001. Ada yang menulis BM.1. Itu akan dibaca saat diupload di software, itu akan dibaca pada titik yang berbeda jika kode titik tersebut tidak sama. Kemudian pengeditan dan penyaringan data biasanya kalau terjadi efek-efek cycle sleep dan lain sebagainya. Kemudian penentuan posisi secara absolut dengan menggunakan data pseudo range, ya. Pseudo range.
analisis data, ya, analisis data yaitu satu cycle sleep dan repairingnya. Kemudian penyelesaian posisi awal dengan data fase triple difference. Ya. Kemudian ini gambarannya. Ya. Tahapan pengolahan baseline, ya, pertama penentuan posisi absolut dengan menggunakan data pseudo range, kemudian single difference, ya, single difference ini tujuannya untuk salah satunya adalah untuk mensinkronisasi, kemudian triple difference, ya, ini untuk deteksi cycle sleep, ya, kalau sudah dideteksi maka diperbaiki atau di repairing cycle sleep-nya. Kemudian dari triple difference akan diperoleh ini, ya, deteksi cycle sleep, sudah dideteksi dilakukan repair, perbaikan. Next, proses selanjutnya adalah proses double difference, ya, double differencing menggunakan ambiguitas fase yang masih float atau sering disebut dengan free solution. Kemudian dilanjutkan dengan proses resolving cycle ambiguity, penentuan cycle ambiguity dari yang integer, dari yang real menjadi integer. Kemudian dilanjutkan dengan double differencing dengan menggunakan ambiguitas fase yang sudah fix, tapi sebelumnya ini dilakukan koreksi-koreksi troposfer, koreksi-koreksi ionosfer, ya. Kemudian baru dilakukan double differencing, ambiguitas fix, solusi fix. Maka diperoleh vektor baseline. Inilah hasil akhir dari baseline. Kemudian solusi double difference dengan ambiguitas fase float, semua besaran diperlakukan sebagai bilangan integer. Posisi ditentukan berdasarkan nilai ambiguitas yang bersifat real. Untuk baseline pendek, nilai ambiguitas mendekati integer. Sebaliknya, untuk yang baseline jauh, ya, ambiguitasnya biasanya sulit untuk integer. Ya. Untuk baseline yang jauh, pengolahan baseline-nya tidak harus dipaksakan integer. Ya. Bahkan kalau dipaksakan malah bisa. Tapi kalau untuk baseline pendek, maka ambiguitasnya harus integer atau harus fix. Untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, nilai ambiguitas fase perlu diintegerkan dibandingkan dengan solusi triple difference kualitasnya lebih baik. Lanjut. Keberhasilan resolving ambiguity, ya. Keberhasilan mengintegerkan ambiguitas fase ditentukan oleh panjang base. Semakin panjang akan semakin susah untuk melakukan resolving ambiguity. Sebaliknya semakin pendek akan semakin mudah, ya, semakin mudah menjadi fix. Kemudian kualitas data. Data-data yang banyak sekali kesalahan dan noise serta bias, maka akan sulit untuk dilakukan fixing ambiguity. Sebaliknya, ya, kualitas data yang bagus akan lebih mudah untuk mengintegerkan ambiguitas fase. Kemudian geometri satelit pada saat pengamatan, geometri satelit yang tersebar merata pada semua kuadran pada saat pengamatan, ya akan lebih mudah, ya, untuk mengintegerkan. Kemudian lama pengamatan, semakin lama semakin mudah melakukan cycle ambiguity resolving. Semakin mudah juga semakin susah. Solusi double difference dengan ambiguitas fase dan akurat, maka ketelitian posisi akan lebih baik dibandingkan dengan ambiguitas fase float. Sebaliknya, jika salah mengintegerkan, ketelitiannya akan lebih rendah.
hasil pengolahan baseline, posisi atau komponen vektor baseline, kemudian metrik variansi kovariansi data fase dan posisi, kemudian elipsoida kesalahan atau elip kesalahan dan simpangan baku tinggi, kemudian geometri satelit pada saat pengamatan, satelit-satelit yang diamati beserta statusnya, jumlah data yang digunakan dalam hitungan dan yang di reject, hasil uji statistik pengintegeran cycle ambiguity, jumlah data yang diamati dan lain. Kontrol kualitas base. Untuk mengetahui baseline hasil pengolahan kita, maka salah satu kontrol kualitasnya adalah dengan melihat RMS residu data pengamatan. Kemudian melihat banyaknya data yang di-reject. Semakin banyak data yang di-reject, maka kualitasnya tentunya semakin rendah. Kemudian bisa dilihat dari nilai variansi a posteriori, ya. Kemudian bisa dilihat dari metrik varian kovarian parameter. Nah, ini adalah hasil pengolahan base. Udah ditanyakan silakan. Oke, kita lanjutkan. Perataan jaring bebas hanya menggunakan satu titik ikat saja. Titik ikat di sini digunakan hanya sekedar supaya bisa dihitung nilai koordinat. Tujuannya apa? Perataan jaring bebas, perataan yang hanya menggunakan satu titik ikat saja, tujuannya untuk mendeteksi kesalahan blunder atau kesalahan sistematik yang terkandung dalam komponen vektor base. Kemudian untuk melokalisir kesalahan yang terdeteksi melalui data snooping. Kemudian yang ketiga untuk mengevaluasi kesesuaian bobot untuk masing-masing data melalui variansi a posteriori. Berikut ya contoh ya. Bentuk jaring GNSS dengan menggunakan satu titik ikat ya. Ini titik ikatnya di sini GNSS course teknik geodesi UGM di sini. Kemudian ada beberapa titik yang di Ngaglik, ada yang di Pakem, ada yang di Turi, ada yang di Pendowoharjo, ada yang di Sleman. Ya, ini cukup jauh. Rata-rata baseline antara 7 kilo sampai 10 kilo. Sudah dilakukan ini pengukurannya ya. Pengukuran ya harus dilakukan pengukuran dengan baik, pengukuran seideal mungkin. Anda perhatikan dari foto ini terlihat bahwa obstruksinya semuanya minimal. Dari 5 titik ini semuanya terbuka. Akses ke langit semuanya bebas ya. Artinya apa? Gangguan multipatnya tentunya hilang di sini, tidak ada. Ini pengukuran yang ideal. Sudah dilakukan perataan ya. Perataan jaring bebas, maka diperolehlah ini koordinat GMU1 ya. Itu sebagai titik ikat. Titik ikat diasumsikan tidak punya salah, maka simpangan bakunya dikasih 0, 0. Kemudian ada 5 titik yang akan ditentukan, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Ya, setelah dilakukan proses hitungan, maka ini ditambahkan penelitiannya. Ya, penelitiannya paling jelek, tingginya
9,9 mili atau 1 sentimeter. Jika dilihat di bawah, ini adalah nilai-nilai elip kesalahan, ini setengah sumbu panjang, ini setengah sumbu pendek, ini orientasi. Dilihat cara geometrinya seperti ini, ya. Lihat bahwa di sini hasil rataan jaring bebas, ya. Untuk jaringnya sudah tidak sama dengan yang direncanakan, ya, karena saat mula kita ingin mendapatkan jaring yang terbaik, ketelitian koordinatnya yang paling tinggi, ya. Ini terlihat, ini GMU1 titik ikat, ini koordinat yang ditentukan, dia mempunyai elip kesalahan, ya. Terlihat bahwa semakin jauh dari titik ikat, elipnya semakin besar, ya, semakin mereka sampai ke sini, sampai Pak Birader, ya. Ya. Ada yang tanya, silakan. Ini contoh lain perataan jaring bebas, ini untuk titik yang di Borobudur, ya. Lanjut saja. Ada yang tanya enggak? Silakan. Tidak ada. Apa namanya, kuliah sampai sekian. Besok minggu depan semoga kita bisa kuliah luring, ya, kuliah luring tatap muka. Kita mulai dengan jaring terikat, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Nggih. Makasih, Pak. Nggih, sama-sama.